kita, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Inga berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan, juga kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami senang sekali kalau hari ini kami bisa SC lagi. Tuhan berkati ya ibadah SC dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan percaya. Haleluya. Yang siap mulai ibadah SC sama-sama dengan Kak Inga katakan amin. Adik-adik ingat lagu TAA? Masih ingat? Masih ingat dong Kak. Yuk sekarang adik-adik kita mau sama-sama nyanyi lagu taat ya. Gerakannya gak apa-apa kalau lupa, nanti ada Kak Inga ngapalin nih. Oke.
Shalom. Wah, seneng banget nih kali ini bisa bawain firman Tuhan lagi di Sabtu Ceria, dan kakak Leni juga bisa ketemu adik-adik lagi. Nah, sekarang kakak Leni mau bercerita. Tapi sebelum kak Leni bercerita, kak Leni mau nunjukin sesuatu dulu kepada adik-adik. Nah, adik-adik kak Leni punya lilin. Nah, adik-adik di rumah pasti tahu kan lilin. Adik-adik di rumah juga pasti punya lilin. Nah, kali ini punya lilin nih, lilinnya hidup nih, lilinnya nyala. Nah, kalau di Alkitab, lilin itu disebutnya pelita. Ikutin kali ini ya. Pelita. Nah, kali ini punya pelita yang terang. Kalau tempat kalian ini gelap, pasti pelita ini berfungsi. Pasti tempat pelita ini akan menerangi tempat sekeliling kalian ya adik-adik. Nah, terus habis itu kalian ini juga punya tempat nih. Kalian ini juga punya gelas. Kalau kira-kira kalau lilin yang nyala ini kalian ini tutupin pakai gelas, apa yang terjadi ya adik-adik? Kita lihat ya. Kita lihat. Wah, lilinnya padam adik-adik, lilinnya mati. Nah, sekarang kalian ini mau bercerita. Kalian ini punya 3 gambar. Kalian ini punya 3 seorang bapak ya. Nah, gambar yang pertama kita lihat ya di sebelah sini ya. Nih, kita lihat. Nah, menurut adik-adik, bapak ini lagi ngapain? Nah, coba adik-adik, yuk kita lihat bareng-bareng. Yuk kita lihat bapak ini lagi ngapain. Nah, bapak ini sama kayak kalian nih. Bapak ini punya pelita, bapak ini punya lilin yang terang adik-adik. Tapi aneh adik-adik. Anehnya kenapa lilinnya, pelitanya bapaknya mau ditutupin pakai tempayan sama bapaknya adik-adik. Kira-kira kenapa ya kok mau ditutupin ya? Kalau menurut kalian nih, bapak ini malu adik-adik karena bapak ini punya pelita yang terang, punya lilin yang terang yang bercahaya. Jadi bapak ini mau menutupi pelita itu. Bapak ini mau nutupin terang itu pakai tempayan adik-adik karena bapak ini malu. Karena bapak ini malu punya pelita yang terang. Kita lihat di gambar selanjutnya ya adik-adik apa yang terjadi sama pelita yang tadi. Kita lihat. Nah, sama kayak lilin kalian tadi. Karena bapak ini punya pelita yang terang, terus bapak ini malu, jadi pelitanya ditutup pakai tempayan, dan akhirnya pelitanya itu nggak berguna, cahayanya tidak menerangi sekitar bapak itu. Bahkan tempat bapak itu masih tetap gelap adik-adik. Nah, sayang banget ya adik-adik, padahal bapak itu punya lilin yang terang, bapak itu punya pelita yang terang, tapi sama bapak itu malah ditutupin karena bapaknya malu adik-adik. Yuk kita lihat di gambar selanjutnya ya adik-adik, kita lihat ke bapak selanjutnya. Nah, kira-kira lagi punya pelita yang sama kayak bapak yang sebelumnya. Bapak itu punya pelita yang terang, tapi ini lebih aneh lagi adik-adik dari gambar yang pertama, dari bapak yang pertama. Bapak ini punya pelita, tapi malah disimpan di bawah kasur adik-adik. Kenapa di bawah kasur ya adik-adik? Kalau menurut kalian ini lagi, kayaknya bapak ini tuh nggak tahu adik-adik cara nempatin pelita yang tepat, cara nempatin lilin yang tepat biar lilin itu bercahaya menerangi tempat bapak itu. Seharusnya bapak itu berdoa sama Tuhan, bapak itu berdoa minta pertolongan Tuhan, minta jawaban Tuhan, dan ngasih petunjuk ke bapak itu kalau naruh pelita yang tepat itu di mana gitu adik-adik. Yuk kita lihat gambar selanjutnya ya adik-adik. Wah, kasihan banget ya adik-adik, pelitanya malah membuat tempat bapak itu kebakaran. Kasihan banget adik-adik, tempat bapak itu, rumah bapak itu jadi kebakaran. Kasihan banget ya adik-adik, karena bapak itu tidak bijaksana naruhnya, karena bapak itu tidak tahu naruh penempatan pelita yang tepat, rumah bapak itu malah jadi kebakar. Kasihan banget ya adik-adik. Yuk kita lihat selanjutnya ya adik-adik, kita lihat gambar selanjutnya. Kita lihat gambar terakhir, gambar ketiga. Kita lihat. Wah, menurut adik-adik, bapak ini itu naruh pelitanya udah tepat belum adik-adik? Kalau menurut kakak udah tepat adik-adik. Coba kita lihat ya gambar selanjutnya ya. Wah, lihat kan adik-adik, tempat bapak itu jadi terang karena bapak itu naruh pelitanya dengan bijaksana, dengan
menaruh tempatnya dengan tepat. Nah, jadinya tempat Bapak itu jadi terang, nggak gelap lagi, dan orang-orang sekitar Bapak itu melihat perbuatan Bapak itu, dan tempat mereka juga jadi terang, dan mereka semua di sekitar Bapak itu pada bersukacita adik-adik dan bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang hebat, telah membuat tempat mereka menjadi terang. Itu adik-adik, kita diajarin dari firman Tuhan hari ini, kita diajarin kalau Tuhan itu adalah terang dunia, dan kita ini adalah milik-miliknya Tuhan, dan kita juga adalah anak-anak terang. Jadi kita kan anak-anak terang, jadi kita harus mencerminkan gaya hidup seperti Tuhan. Kita harus berbuat baik adik-adik kepada teman kita harus berbuat baik kepada keluarga kita harus menjadi teladan adik-adik kepada keluarga kita, menjadi teman-teman sekeliling kita melakukan perbuatan baik juga seperti yang kita lakukan adik-adik. Adik-adik mau melakukan perbuatan baik? Mau dong, pasti adik-adik di rumah mau menjadi anak-anak terang. Pasti adik-adik di rumah juga mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekarang sebelum kakak tutup dalam doa, kita mau ayat hafalan dulu ya adik-adik ya. Ikutin Kaleni adik-adik. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kita bersatu dalam doa ya adik-adik, ikutin Kaleni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak terang. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang berbuat baik dan menjadi teladan untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang.
sih kali ini? Hari ini kita mau sama-sama belajar jadi pelita, jadi terang. Ayo adik-adik, pelita sama terang itu maksudnya apa sih? Gimana, Kak? Nih, maksudnya kita harus menjadi anak-anak yang hidupnya baik, yang berperilaku baik. Nah, bisa dicontoh sama orang lain, dicontoh sama teman, sama keluarga, adik dan kakak. Dan kita harus memperkatakan kata-kata yang baik. Gak boleh kata-kata yang kotor. Terus apa lagi tuh? Nggak boleh ngomong yang kasar. Betul. Terus ngebentak-bentak orang tua itu nggak baik. Boleh. Terus kalau ngeledek temen baik gak kalian? Kayak ngebully gitu. Ngebully gitu boleh gak? Nggak boleh ya adik-adik, kita harus sama-sama belajar untuk menjadi teladan, Yes, jadi betul. sikap yang baik gitu ya. Betul adik-adik. sekali. Adik-adik di sini siapa yang mau jadi anak-anak terang? Aku. Siapa yang mau jadi anak-anak pelita? Aku. Siapa yang mau jadi contoh yang baik? Aku Kak Inge. Oke, kalau gitu adik-adik masih angkat tangannya. Yuk sekarang Kak Inge mau berdoa buat adik-adik ya. Oke, tapi adik-adik boleh tutup matanya. Yuk Kak Inge berdoa ya buat adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami bersyukur Tuhan ajarin kami anak-anak SC Tuhan untuk jadi pelita, untuk sama-sama jadi anak-anak terang. Kami mau untuk setiap perkataan kami, yang kata-kata yang keluar dari mulut kami itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyenangkan hati orang-orang sekitar kami, juga menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap kelakuan kami, perbuatan kami juga mencerminkan sebagai anak-anak terang, mencerminkan anak-anak pelita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yuk adik-adik sekarang lipat tangannya, ikutin Kak Inge berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang kami kami sudah selesai Sabtu ceria. Tuhan, ajarkan kami untuk terus belajar menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat papa mama kami. Tuhan berkati ya. Biar berkat Tuhan melimpah buat papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Bye-bye adik-adik, sampai God jumpa bless you. Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.